warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anggun Afrianti. Pada kesempatan video kali ini, saya bakal bahas pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Pasti ketika pertama ditanya apa sih itu keterampilan berbicara, mungkin yang pertama kali muncul di benaknya teman-teman bahwa keterampilan berbicara itu merupakan kemampuan berkomunikasi secara baik dengan lawan bicara. Nah, itu benar teman-teman. Definisi keterampilan berbicara secara umum adalah keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan ide, pikiran, atau perasaan secara lisan, runtut, dan jelas kepada pendengar. Teman-teman pasti sering yang namanya gugup, tidak percaya diri, atau tidak paham topik sehingga tidak tahu untuk menyampaikan gagasan atau argumentasi. Nah, teman-teman, itu semua merupakan tantangan dalam keterampilan berbicara dan cara mengatasinya yaitu dengan mempelajari keterampilan berbicara. Padahal sebagaimana yang kita tahu teman-teman bahwa berbicara ini merupakan keterampilan yang sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya masih banyak sekali orang yang tidak tahu cara berbicara dengan baik, jelas, menarik, dan penuh makna. Contoh pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita menyampaikan ide dan perasaan kita kepada orang lain. Berbicara membantu kita dalam menyampaikan ide perasaan kita kepada orang lain agar orang lain ini mampu memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan. Selanjutnya, membantu kita dalam membangun hubungan sosial dengan orang sekitar. Karena teman-teman, salah satu penilaian orang terhadap diri kita yaitu bagaimana cara kita berbicara terhadap orang lain. Berbicara juga membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan seringnya kita berbicara kepada orang lain, maka itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk berbicara kepada orang yang lebih banyak atau berbicara kepada khalayak yang lebih ramai. Selanjutnya, teman-teman, berbicara dapat membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan konflik. Kemudian, teman-teman, apa sih peran penting berbicara dalam dunia pendidikan? Peran pentingnya yaitu membantu atau melatih siswa untuk berbicara dalam suatu diskusi atau presentasi. Hal itu memudahkan para siswa untuk berkomunikasi dengan guru, dengan teman-temannya, dan bahkan mungkin bisa melatih dia untuk menghilangkan rasa gugup yang ada pada dirinya. Selanjutnya, berbicara dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Guru dapat menyampaikan materi secara jelas dan menarik agar murid-muridnya dapat memahami apa maksud dari hal yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian berbicara dapat membangun komunikasi dua arah antara guru dan siswa agar pembelajaran lebih hidup dan bermakna sehingga menciptakan situasi belajar yang lebih asik dan siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, teman-teman, dalam melatih kemampuan keterampilan berbicara, banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya itu dengan cara storytelling atau bercerita. Halo teman-teman, saya Anggun. Sekarang saya ada di kampus. Saya akan mensimulasikan bagaimana metode storytelling menjadi strategi dalam menambah kemampuan keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Afrianti, NIM A11125200094. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti KKBS 2025. Jadi pengalaman selama mengikuti KKBS 2025 itu banyak sekali, mulai dari kegiatannya yang seru sekali, terus ketemu sama senior-senior yang hebat-hebat, materi yang hebat-hebat juga, terus ketemu sama juga teman-teman yang tidak kalah hebatnya. Terus pesanku untuk KKBS 2026 nanti semoga lebih baik dari KKBS 2025 ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode storytelling atau bercerita adalah cara bagi kita atau siswa menyampaikan suatu cerita, pengalaman atau cerita imajinatif dengan cara bahasa yang menarik dan ekspresif. Melalui metode storytelling, siswa tidak hanya belajar untuk berbicara, tetapi juga belajar untuk mengatur intonasi suara, mengatur untuk menggunakan ekspresi wajah, mengatur
tempo berbicara dan menambah kepercayaan dirinya untuk tampil di depan. Metode storytelling atau bercerita sangat efektif dalam proses pembelajaran teman-teman karena menciptakan situasi belajar yang asik, menyenangkan, dan lebih bermakna. Dan teman-teman, ada beberapa strategi lain dapat dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara di dalam kelas, yaitu contohnya seperti presentasi kelompok, debat, diskusi, dan role play atau bermain drama. Hal itu semua dapat menciptakan situasi belajar yang lebih asik sehingga dapat mengundang perhatian siswa untuk lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Adapun solusi dalam menghadapi tantangan dalam berbicara, yaitu teman-teman ada persiapan matang, persiapkan diri sebelum tampil. Terus ada latihan secara rutin, dimana contohnya kita latihan di depan cermin, berbicara sendiri di depan cermin. Terus ada gunakan gerakan tubuh yang lebih asik. Berlatih untuk tidak menggunakan gerakan tubuh yang berlebihan seperti kontak mata atau gerakan tangan yang sangat berlebihan. Sebelum video ini berakhir, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa keterampilan berbicara ini merupakan satu dari 4 keterampilan berbahasa yang wajib kita kuasai. Karena teman-teman, 4 keterampilan berbahasa ini saling berhubungan satu sama lain. 4 keterampilan berbahasa itu yaitu yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan, di mana kita mampu menangkap atau mendapatkan informasi atau makna yang disampaikan oleh pembicara kepada kita. Selanjutnya ada keterampilan berbicara, di mana sebagaimana yang kita bahas tadi teman-teman, bahwa keterampilan berbicara merupakan kemampuan kita dalam berkomunikasi atau menyampaikan suatu informasi kepada pendengar. Terus yang kemudian ada keterampilan membaca, di mana kita harus membaca dengan baik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Dalam situasi tertentu, kita diajarkan untuk membaca cepat agar mendapatkan informasi yang lebih cepat lagi. Contohnya itu dalam situasi yang mendesak, teman-teman. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis, di mana kita diajarkan untuk menulis sesuai dengan struktur penulisan yang telah ada, mulai dari pra-menulis, menulis, hingga pasca menulis. Di keterampilan menulis, kita diajarkan untuk menulis, menuangkan ide, gagasan kita dalam bentuk tulisan dengan struktur penulisan yang telah ada, guna agar pembaca dapat memahami apa yang kita sampaikan dalam tulisan kita tersebut. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi diri saya sendiri. Maka dari itu, saya izin pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!